ada yang manggil ini teh. Sahaya. Kumaha teh? Pas nyen bikin kue sunatan kanggo si Ujang. Teu acan, enjing meureun. Sanes enjing ayeuna, Mak. Kumaha atuh? Mak sakan selama kue sia, kumaha atuh? Hayu atuh sarengan. Hayu atunya. Makeun anu ngala campole nanya. Teteh anu nyiapkeun bahan. Pun, atuh sana di bumi nya. Pun. Teh mau impan ieu heula. Pun di bumi ya teh. Duh, aya-aya wae nya. Kirain mah masih minggu depan acara sunatan si Ujang teh. Ini mah kudu buru-buru nyari bahan buat bikin kue sekarang juga. Kemarin emak teh udah punya ide mau bikin kue takir buat acara sunatan si Ujang. Tapi biar beda dari bahan yang lain, kayaknya kudu ditambah buah-buahan unik ya. Aha, ini dia sadayana. Buah yang emak pikirin dari kemarin. Namanya teh buah campolai. Warnana eta kuning-kuning gemoy gimana gitu ya. Ini sih belum seberapa tingginya. Soalnya teh pohon campolai ada yang bisa tumbuh sampai 30 meter loh. Campolai bukan buah asli Indonesia, asalnya dari Amerika Tengah dan Meksiko. Ditanam di Indonesia mah udah dari zaman baheula. Cuma ya terbatas hanya di Jawa Barat saja. Makanya emak teh maklum kalau belum banyak yang tahu sama buah ini. Campolai sering juga disebut dengan nama sawo Walanda karena memang masih dari suku sawo-sawoan. Ada juga yang nyebutnya buah alkesa atau sawo mentega. Berbuah nggak kenal musim dan biasanya mah dipanennya saat matang di pohon. Oh iya, buah ini punya banyak nutrisi loh. Campolai kaya akan vitamin A, vitamin B, zat beta karoten, dan berbagai jenis mineral yang dibutuhkan tubuh. Kalau di daerah emak ini, emak belum nemu buah kayak gini. Sekarang emak mau cobain rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya manis banget. Kayak mantang. Enak. Alhamdulillah, emak udah dapat banyak nih campolainya. Yuk sekarang kita masak dulu. Alhamdulillah sadayana, enaknya tinggal di kampung mah banyak yang bantuin. Masih pada kompak emak-emak di sini. Untuk bikin kue takir campolai, emak dibantuin Teh Nita sama Teh Nurul nih. Sebelum kita campur ke adonan kue takir, kita kupas dan cuci dulu campolainya. Campolai yang udah matang mah daging buahnya empuk banget, jadi gampang hancurinnya. Buah campolai kita hancurin dulu pakai sendok biar nanti gampang nyampurnya ke adonan kue takir. Kalau udah matang, getah buah ini nggak banyak. Coba kalau yang masih mentah, banyak getahnya. Nah, untuk bahan kue takirnya, emak udah siapin tepung kacang hijau, tepung beras, gula pasir, santan kelapa, dan sedikit garam. Yuk teh, mangga dicampurin semuanya ya. Aslinya, kue takir berasal dari daerah Jambi. Tapi, dari zaman penjajahan, kue ini teh mulai masuk ke tanah Jawa dan mulai populer dengan berbagai nama. Seperti kue tako atau kue talam. Tinggal dicampur. Nah, adonan sama buah campolainya udah nyampur jadi satu. Sekarang tugas emak tinggal masak adonannya ini selama kurang lebih 20 menit sampai lembut dan mengental. Masaknya pakai kayu bakar aja deh biar aroma kuenya semakin kuat. Tuh lihat, udah mulai kental adonan kue takirnya ya. Aromanya juga enak pisan, aroma khas buah campolai. Adonan sudah matang sempurna. Sekarang saatnya disusun ke dalam mangkok yang terbuat dari daun pandan. Daun pandan bakal bikin aroma kue ini jadi makin nyanter, makin ngeunah pokoknya mah. Tuh, ditempatin satu-satu kayak gitu. Ih, lucu pisan. Pokoknya selagi masih panas, adonan masih mengental dan mudah dibentuk. Nanti kalau udah mulai dingin, adonan kue takir bakalan mulai mengeras dan padat. Nah, udah jadi deh. Cakep pisan ya, kue tradisional mah selalu jadi andalan emak dalam setiap acara. Yuk sadayana kita siap-siap ke rumahnya si Ujang. Nih, emak bawain kue buat si Dada yang sunatan. Makasih. Hayu atuh dicobain kue takir campolainya, dijamin raos pisan. Kalau dari raut mukanya mah, kayaknya semua suka sama kue takir campolai buatan emak nih. Buat yang di rumah, sok mangga sekalian dicobain resep kue takir ala emak enak. Dijamin bikin enak.
Kali ini teh emak mau kasih trik cara masak pakai lumpur. Sadayana sudah pernah dengar belum? Sok atuh ditonton sampai selesai. Sekarang emak mau cari bahan masakannya heula. Pak lagi mancing? Ya lagi mancing. Saya beli ya Pak. Boleh. Berapa? Maunya berapa? Ya mau saya mah 10.000 dah 2. Boleh. Murah kan Sadayana? Uang 10.000 di kampung mah masih berharga. Masih bisa kebeli 2 ikan. Nah, tadi ikannya sudah saya bersihkan dan sudah saya keluarkan kotorannya. Sekarang kita tinggal lumuri memakai bumbu yang kita sudah siapkan agar rasanya semakin mantap dan enak. Bumbunya teh biasa aja, yang penting mah banyakin kunyitnya untuk hilangin bau amisnya ikan. Nah, sekarang bungkus ikannya pakai daun pisang. Daun pisang ini teh memiliki lapisan lilin dengan aroma yang khas. Makanya masak pakai daun pisang teh bikin aroma makanannya jadi harum. Ikat deh yang kencang, terus tutup pakai aluminium foil. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa Sadayana. Ini teh emak juga punya sisa bekas masak-masak di rumah saudara emak di kota. Nah, yang terakhir emak lumuri dengan lumpur ini Sadayana. Eits, tenang, nggak perlu khawatir ikan berbau lumpur ya. Justru lumpur inilah yang bisa mengurangi bau amis ikan. Selain itu lapisan lumpur juga mencegah daun pisang terbakar saat terkena api. Yang paling penting nih, asap yang terperangkap di dalam lumpur dan daun pisang bikin aroma ikan semakin sedap. Kita tunggu sampai matang. Duh, emak jadi nggak sabar nih pengen icip-icip ikan bakar lumpurnya. Kalau lumpurnya sudah mengering, itu tandanya ikan sudah hampir matang Sadayana. Pelan-pelan saja. Nah, ini dia sudah matang. Sekarang kita tinggal lihat kematangannya. Kita buang dulu tanah. Oh, masih panas banget. Waduh, ini sih bisa membangkitkan selera makan emak Sadayana. Enaknya sih ikan bakar lumpur ini disantap pas masih panas begini. Jadi makin endul. Masih panas banget nih. Lihat dagingnya. Enak banget. Pokoknya mantap. Selain ikan yang dibakar dengan lumpur, emak juga mau bikin telur rebus lumpur nih Sadayana. Saya akan merebus 2 kg telur ayam tanpa menggunakan panci dan kompor gas. Cara ini bisa dilakukan di rumah, lumayan irit gas. Emak siapin dulu kayu bakarnya ya. Apinya diusahakan jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Sekarang kita akan bungkus telurnya terlebih dahulu menggunakan daun pisang ini ya. Seperti ini. Lagi-lagi pakai daun pisang. Masak dengan dibungkus daun pisang mah memang tradisinya tanah Pasundan dari zaman baheula. Sekarang kita lumuri memakai lumpur. Seperti ini ya. Jangan lupa diratain ya pokoknya sampai si telurnya nggak kelihatan. Selanjutnya simpan telur yang sudah dilumuri lumpur ke atas bara. Proses ini memakan waktu sekitar setengah jam. Ditunggu ya. Wangi telur dan daun pisangnya mulai kecium nih. Kita akan buka satu persatu. Pelan-pelan, ini masih sangat panas sekali. Emak mau coba belah telurnya. Bismillah, semoga nggak gagal ya. Wah, tuh lihat Sadayana matang sempurna. Untuk rasanya jauh lebih istimewa yang dibakar dengan lumpur daripada direbus biasa. Bukan cuma raos, tapi juga beraroma khas. Mantap surantap. Gimana trik masak ala emak hari ini? Jangan cuma ditonton aja tuh, dicoba sekali-kali. Semoga bermanfaat ya Sadayana. Petualangan emak hari ini seru banget loh. Hewan yang kerap kali menjadi hama tanaman padi adalah target buruan emak hari ini. Kebetulan di sini tuh lagi musimnya belalang. Hari ini emak berburu belalangnya nebeng sama Mang Pendi dan anaknya.
Soalnya mereka berdua teh udah biasa cari belalang, hitung-hitung emak belajar. Nah, yang belum pernah lihat cara cari belalang, sok ditonton yang fokus. Unik banget soalnya. Oh gitu. Nampalingnya di dekat padi, jadi bekas-bekas padi tuh di gitu-gitu. Untuk menangkap belalang, Mang Pendi menggunakan alat sederhana yang sengaja dibuat khusus. Kalau di kampung emak, alat ini teh namanya tampaling. Bentuknya unik kan? Cara pakainya gampang, cukup diayunkan ke tanaman padi sisa panen ke kanan dan ke kiri. Belalang yang lagi santai bakal masuk ke dalam alat tangkapnya. Tampaling ini teh sengaja dibikin lebar di bagian bawahnya supaya jangkauannya luas dalam menangkap si belalang. Nah, kalau sudah tertangkap, tinggal dipukul-pukul alatnya biar belalangnya masuk ke dalam ruangan kecil di bagian ujung. Wah, baru sebentar udah dapat banyak ya, Mang. Banyak. Gimana ini caranya, Mang? Ini ya. Oh, Ya. iya. Oh gitu. Biar nggak kabur lagi, langsung aja deh dimasukkan ke dalam kantong. Gimana? Orang-orang di kampung mah kreatif kan? Bisa bikin alat tangkap belalang yang top markotop begini. Hehehe. Belalang ini teh banyak jenisnya Sadayana. Kalau yang jadi buruan hari ini adalah belalang sawah. Di daerah emak sih nyebutnya walang beledor. Kalau di daerah Sadayana apa namanya? Belalang ini akan menyerbu persawahan ketika tanaman padi mulai menguning. Mereka teh suka sekali makan daun padi. Nah, ini sebenarnya sudah selesai dipanen, tapi karena masih ada daun padi yang tertinggal, belalangnya pun masih banyak di sini. Belalang-belalang ini bakal pergi kalau semua tanaman padi dibabat habis dan mulai masuk musim tanam. Baru sebentar udah lumayan dapat banyak tuh. Kameramennya pengen ngodok apaan sih kameramen? Awas satu kameramen nanti pada terbang. Si emangnya kasihan. Sepertinya sekarang giliran emak yang terjun langsung nangkap belalangnya. Biar Mang Pendi dan anaknya istirahat dulu. Tenang, serahkan saja sama emak Ena. Yang apa aja juga bisa atuh. Kameramen, mana sih? Banyak nih. Tuh, itu dapat lumayan kameramen. Ayo masukin. Ini sih hitung-hitung olahraga Sadayana. Bisa puluhan ribu langkah muterin sawah begini. Nah, buat yang nggak biasa, siap-siap juga. Tangan bisa pegel. Kalau nyari belalang, enaknya tuh malam hari. Makanya belalang tuh pada diem. Kita harus pakai obor. Kalau siang kayak gini, ada lari-lari dia belalangnya tuh. Cari belalang teh emang lebih baik di malam hari. Soalnya hewan ini teh cenderung diam dan nggak gesit saat malam. Jadi mudah menangkapnya. Beda kalau siang, belalang mah aktif bener kayak anak TK. Tangkapan kita hari ini pindahin dulu. Rusutin ke sini. Mana ya? Kita kameranya. Kita pada terbang. Lihat. Lumayan banyak nih. Bentar. Ini malah mendedel di sini nih. Kutu. Itu kira-kira baru sejam udah dapat segini, lumayan kan. Tapi kalau kata Mang Pendi, kalau ambilnya malam 1 jam tuh bisa nyampe 2-3 kilo loh dapatnya. Tapi ini juga alhamdulillah kok. Tuh. Untuk sebagian orang di Pangandaran, mencari belalang jadi pekerjaan musiman. Yang hasilnya ternyata lumayan untuk nambahin pendapatan. Belalang yang udah direbus harganya 20.000 per kilogramnya. Biasanya belalang dibeli untuk dimasak dan dimakan bersama anggota keluarga. Siapa yang udah pernah makan belalang? Mang, ini wadahnya. Udah aku pindahin ke sini nih. Ya. Mang mau ikut pulang apa enggak? Enggak. Nyampe Mau di sini? Nyampe Isa. Nyampe Isa? Ya. Oh iya. Mau pulang udah sore, Mang. Iya.
Udah dapat lumayan nih. Makasih ya, Mang. Ya. Ayo pulang. Mang, duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Ini dia belalangnya. Semalam pas waktu pulang langsung rebus belalangnya. Soalnya kalau nggak langsung direbus, belalangnya takut mati dan berbau. Sebelum dimasak, emak siapin dulu nih bumbu sederhananya. Ada cabai merah, kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, gula merah, dan sedikit asam jawa. Semua bumbu ini emak ulek sampai halus. Oh iya, belalangnya jangan lupa digoreng dulu ya, biar sedikit garing. Waktunya menggoreng bumbu. Nah, kalau bumbunya sudah wangi, lanjut masukkan belalangnya. Tumis belalangnya mau kasih daun jeruk biar tambah wangi. Bumbu petik dulu. Nah, ini manfaatnya suka nanam bumbu masakan di halaman rumah. Kalau butuh, nggak usah repot ke warung atau ke pasar dulu, tinggal metik aja. Sekarang tunggu sampai belalangnya agak mengering. Sadayana, wajib tahu nih kalau daging belalang ternyata kaya akan kandungan gizi loh. Seperti protein, mineral, dan vitamin. Bahkan emak pernah dengar belalang jadi pengganti sumber protein hewani dan bisa jadi sumber pangan masa depan. Di beberapa daerah di Indonesia, makan belalang bukan suatu yang baru. Seperti di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta contohnya. Ini dia sudah matang belalangnya. Sekarang siap sajikan. Waktunya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih banget. Pokoknya swear, gurih banget. Kriuk lagi, pedas lagi. Rasanya agak mirip-mirip kepiting sedikit. Nah, gurih abis. Pokoknya mantap. Nikmatnya tiada dua. Bisa makan tumis belalang sambil lihat pemandangan sawah yang hijau. Oh iya, yang punya alergi lebih baik jangan makan belalang ya. Karena proteinnya yang sangat tinggi, mengonsumsi belalang rentan sekali menyebabkan alergi. Syukurnya emak nggak ada alergi, jadi bebas melahap belalang ini. Hehehe, raus pisan. Waktunya telah tiba untuk berburu kerang darah. Nah, sekarang itu lagi musimnya kerang darah. Nah, walaupun di muara itu banyak sekali kerang-kerangan, tapi khusus kali ini kita hanya berburunya kerang darah. Yaudah, yuk, ayo kita sekalian let's go yuk. Penggemar makanan laut pasti udah kenal banget ya sama kerang darah. Soalnya hampir di setiap restoran makanan laut selalu hadir menu berbagai jenis kerang ini. Dari kerang darah rebus sampai yang diberi bumbu asam manis. Mantap! Nah, kalau masih untuk menikmati kerang darah, nggak perlu ke restoran atuh. Cukup pergi ke muara sungai, berburu langsung di habitatnya. Kerang darah teh biasanya tinggal di dalam pasir atau lumpur. Cuma ada pembedanya nih dengan kerang lain yang hidupnya di pasir. Untuk kerang darah ada lokasi khususnya. Oh, ya gitu ya. Jadi nggak semua lokasi itu ada. Jadi lokasi kerang darah itu pasirnya yang agak kasar, Kasar? yang agak kasar. Nggak lembek kayak gini. Ya, kalau lembek kayak gini mungkin kerang bukur namanya ada. Iya. Kerang yang lain gitu, bukan kerang darah. Iya, kerang yang lain. Nggak di laut, nggak di muara sungai, teritip teh ada di mana-mana, euy. Banyak juga di pasir, makanya kita harus hati-hati jalannya. Atau cangkang teritip yang tajam bakal melukai kaki kita. Lumayan ini. Masak loh. Lewat sini loh. Itu jeruk. Sepatu gimana sepatu?
Lepas sepatu, lepas. Kebiasaan berat badan. Dapat bongo. Sesampainya di lokasi, langsung deh kita nyebur. Ini kondisinya sedang surut ya, makanya hanya sepaha orang dewasa tingginya. Untuk mendapatkan kerang darah, kita harus meraba-raba dasar muara dengan kaki kita ya. Susah ya. Lumayan. Soalnya dia hampir sama dengan keripik. Tapi kalau udah nemu, bersembunyi di bawah pasir ya. tapi kalau udah nemu satu, Langsung banyak biasanya. banyak ya. Kerang darah memang biasa hidup bergerombol dengan teman-temannya. Oh iya, muara sungai teh habitatnya banyak jenis kerang. Jadi maklum aja kalau menemukan jenis kerang yang lain. Tapi emak tetap fokus hanya mencari kerang darah ya. Tadi bilangnya hanya untuk kerang darah aja, kali yang berbulunya. Yang ini juga sama buang. Nah ini dia yang dinamakan kerang darah. So, kalau di rawa apa namanya? Muara sungai. Sungai Muara mah agak hitam. Beda dengan yang di laut. Kalau di laut mah putihan ya ayah. Wow, masukin ya. Banyak air. Iya, kerang darah memang dijumpai bukan hanya di muara sungai. Ekosistem hutan bakau, perairan payau, hingga pantai pun juga ada. Susah. Biasanya kalau kita dapat satu, suka ada gerombolannya, suka ada temennya. Bukan? Bener? Hah? Bentar, susah aduh. Dapat dua! Intinya kita harus sabar buat dapetin kerangnya supaya nanti siang bisa makan enak. Hehehe. Seperti kerang pada umumnya, kerang darah ditutupi oleh dua keping cangkang yang bisa dibuka dan ditutup. Kerang ini memiliki cangkang yang bergerigi dan banyak pasir yang melekat pada gerigi-gerigi tersebut. Ingat, pastikan saat mengambil kerang darah teh, cangkangnya yang masih tertutup rapat dan tidak berbau busuk. Itu artinya kerang darahnya masih hidup dan segar. Dapat satu. Ah udah yuk udah dingin Saya juga udah dapat ya tuh banyak. Ini juga udah alhamdulillah, ambil secukupnya aja jangan banyak-banyak. Udah penuh keranjang kalau satu sama itu, penuh banget keranjang. Wow, loba pisan euy kerang darah yang emak dapatkan hari ini. Untungnya aja ada bala bantuan dari dua teman emak. Hehehe. Emak udah nggak sabar untuk mengolah kerang darah jadi masakan euy. Aduh, sayang ini nggak bisa dimasak sekarang, soalnya udah sore. Jadi nggak bakalan keburu ini mah. Gimana Pak? Sayang, ayo. Sadayana sebelum dimasak kerang darahnya dicuci dulu ya. Nah nyucinya harus disikat ya, kayak gini. Biar kerang darahnya bersih dari lumpur dan pasir yang menempel. Kalau sudah dicuci tampilannya jauh lebih cantik kan? Tuh cacing di perut emak udah pada demo nih. Sekarang emak mau membuat beberapa jenis masakan. Menu pertama, pindang gunung kerang darah. Pertama, emak rebus kerangnya heula agar cangkangnya lebih cepat terbuka. Selain itu, daging di dalam kerang juga jadi lebih empuk. Merebusnya dengan api sedang saja ya, takut gosong atuh. Nah, selanjutnya emak akan menghaluskan semua bumbu. Ini adalah bumbu untuk memasak pindang gunung yang khas dari Pangandaran. Setelah semua bumbu dihaluskan, emak akan menumis bumbunya sampai wangi. Terakhir, jangan lupa tambahkan air ya. Setelah mendidih, emak mau masukkan kerang darahnya. Tunggu sampai semua bumbu meresap sekitar 20 menit. Sadayana, kalian tahu nggak kerang darah ini kaya nutrisi loh. Daging kerang ini mengandung protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan asam lemak omega. Lengkap pisan, euy. Kandungan protein yang tinggi pada kerang darah mampu memperkuat pertahanan tubuh kita terhadap penyakit. Tidak hanya itu, kerang darah juga dapat menurunkan tekanan darah. Mantap surantap, euy.
Wah, akhirnya matang juga masakan emak. Dari wanginya aja udah menggoda. Emak hidangkan dulu ya. Masakan kedua, emak akan masak kerang darah goreng. Nah, minyaknya sudah mulai panas. Yuk, masukkan kerangnya. Gorengnya pun gak perlu lama-lama karena sebelumnya kerang darah ini sudah emak kukus. Nah, kalau sudah matang baru bisa diangkat lalu ditiriskan. Terakhir, emak mau masak kerang darah saus tiram. Pokoknya masakan emak hari ini meriah, euy. Emak bisa buka restoran khusus makanan laut nih. Seperti biasa, semua bumbu yang sudah dipotong-potong bisa langsung ditumis. Setelah harum, masukkan air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Kerang darah siap dihidangkan dengan saus tiram spesial buatan emak. Tak lupa taburan daun bawangnya di atasnya ya, bikin tambah nikmat, euy. Dan ini dia kerang darahnya udah matang semua tuh. Sengaja buat 2 masakan. Yang pertama bikin pindang gunung kerang darah. Yang kedua mah biasa bikin saus tiram. Nah kalau yang ini tuh, ini mah biasa aja yang original, nggak diapa-apain, cuma direbus sama digoreng aja. Kalau pengen enak seperti itu caranya. Ini mah buat cemilan sengaja. Yaudah ya, langsung wae. Langsung aja. Ayo. Yuk pengen yang pindang. Ternyata kerang darah ini kalau sudah dimasak rasanya jauh lebih nikmat dari kerang-kerang lainnya. Kalian wajib coba masak pakai resep emak di rumah ya. Jaminan bikin enak. Rasanya gurih banget. Soalnya beda dari kerang-kerang yang lain biasanya ya. Cobain yang ini. Yang saus tiram. Isi dalamannya mirip banget kayak kerang totok. Tapi rasanya lebih nikmat kerang darah ternyata. Masakan emak udah cukup bikin kabita alias kepingin kan? Sok we jadi menu makan siang hari ini. Hehehe. Kulit melon jadi wadah teh udah beberapa kali emak lakukan. Bukan cuma untuk puding tapi juga untuk sop buah. Cakep pisan ya. Biasanya kalau emak bikin sop buah pakainya teh buah melon, pepaya, apel, buah naga dan alpukat. Sadayana jangan males mengonsumsi buah atuh. Setiap hari teh wajib makan buah. Mengonsumsi buah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari penyakit. Karena di dalam buah mengandung banyak vitamin yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pokoknya mah udah pasti sehat kalau setiap hari makan buah-buahan. Sekarang saya akan memotong semua bahan-bahan ini. Nah, rencananya saya akan menggunakan buah melon ini sebagai wadah untuk sop buahnya nanti. Makrok melonnya pakai alat ini nih biar hasilnya cantik. Sekarang kita tinggal memotong buah naganya. Cantik banget kan? Tuh lihat. Buah-buahannya udah selesai emak potong-potong, sekarang tinggal masukin ke wadah deh. Ini gula pasir yang sudah dicairkan. Kita masukkan. Manisnya sesuai selera saja ya. Jangan lupa tuang air secukupnya ya. Terakhir, biar makin segar masukkan es batu dan kental manisnya. Ini dia sudah jadi, cantik kan? Lihat, banyak sekali buah-buahannya. Wah, kalau udah begini sih rasanya pengen buru-buru nyicip. Tuh, lihat manis segar pisan ya.